you guys ready? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua yang lagi bersantai dan beristirahat, ada sebuah film yang bisa menemani waktu santai kalian. Dan sebelumnya, subscribe dulu channel ini supaya kalian tidak ketinggalan untuk video-video yang selanjutnya. Film kali ini berjudul Hot Target 2 yang rilis pada tahun 2016. Dan sebelum kita mulai alur ceritanya, inilah dia pemeran-pemeran di film ini. Di awal film ditunjukkan dua orang pria yang sedang dikejar-kejar. Satu pria akhirnya terkena panah dan wafat. Dan pria satunya lagi berhasil lolos. Lalu film menunjukkan 6 bulan sebelumnya. Ditunjukkan Wes yang sedang bertarung di ring dengan pria yang bernama Johnny. Pertarungan mereka sangat sengit, sampai akhirnya di ronde ketiga, Wes berhasil melumpuhkan Johnny. Dan menyebabkan Johnny wafat. Wes pun terlihat menyesal. Ternyata Johnny adalah teman baik Wes. Dan Johnny pernah berpesan bahwa siapapun yang menang pertarungan, maka uangnya untuk beli rumah pantai untuk Johnny. Lalu 6 bulan kemudian, Wes telah berpindah ke Bangkok dan hidup sendiri dengan dihantui rasa bersalah kepada Johnny. I say, are you guys ready? Kini Wes menjadi petarung jalanan supaya mendapat uang untuk bertahan hidup. Namun Wes tak mempunyai tujuan hidup sehingga uang yang dihasilkan hanya untuk beli minum-minuman saja. Suatu malam selesai memenangkan pertarungan, Wes dihampiri oleh seseorang. Orang itu bernama Aldrich. Aldrich menghampiri Wes untuk mengajaknya bekerja sama. Tell me what it is you want. I want to give you a second chance. Oh, you want to give me a second chance? I do. Yaitu sebuah pertarungan di Myanmar dengan hadiah $500,000. I want 1 million. Karena ingin memenuhi janji dengan Johnny yaitu rumah pantai, Wes pun akhirnya menyetujui kerjasama itu. Saat tiba di lokasi, yaitu Myanmar, Aldrich terlihat memberi sekoper uang pada seorang jenderal. Lalu mengenalkan Wes pada orang-orang yang akan ikut bertarung dengannya. Saat Aldrich mengatakan mulai, Wes pun terlihat bingung dan menanyakan di mana ring dan lawannya. What exactly is going on here? Where's the ring? Where's the opponent? Lalu Aldrich menjelaskan permainannya, yaitu lawannya adalah orang-orang yang ia kenalkan tadi. Dan ringnya adalah hutan tempat mereka berada kini, seluas 260 km persegi. Dan Wes harus bisa menyeberangi perbatasan dengan membawa kantong Rubik. Dan kantong Rubik itu bisa ditukar dengan uang $1 juta. Aldrich mengatakan bahwa orang-orang yang ikut pertarungan ini telah membayarnya. Dan orang-orang pun mengambil senjata yang telah dipersiapkan. Bye-bye. Little demonstration. Lalu ditunjukkan cara permainannya, yaitu seseorang akan lari sekuat mungkin dan orang-orang yang ada di situ akan memanahnya hingga wafat. This isn't a fight. That's murder. No, it's a hunt. This is bullshit, Aldrich. I didn't sign up for this shit. Wes pun ingin membatalkannya, namun ia dipaksa dan akan ditembak jika tidak segera berlari.
Wes pun langsung berlari memasuki hutan dan orang-orang itu pun mulai mengejarnya. Saat Wes sedang minum, Wes pun langsung diserang dan bersembunyi. Orang tersebut menghampiri Wes dan terjadilah perkelahian hingga orang tersebut pun wafat. Seseorang yang bernama Marshall diam-diam merekam kejadian yang ada di situ tanpa izin. Tiba-tiba Wes bertemu dengan seorang wanita yang bernama Ta. Ta bertanya kenapa Wes ada di situ. Lalu Wes mengatakan bahwa ia sedang diburu beberapa orang. Ta mengatakan bahwa kakaknya juga diburu. Lalu Ta mengajak Wes ke tempat yang aman. Aldrich terus mencari Wes dengan alat-alatnya. Dan orang-orang itu pun langsung menghampirinya. Seorang wanita yang bernama Nona Sophia terus mengejar Wes. Di sisi lain, seseorang yang bernama Jacob dan putranya yang bernama Tobias mengejar Ta. Melihat ayahnya menghajar seorang wanita, Tobias pun memilih pergi. Namun sayangnya ayah Tobias berhasil dihabisi oleh Ta. Sementara Wes memilih pergi daripada harus menghabisi Nona Sophia yang seorang wanita. Sambil mengobati luka Wes, Ta bertanya tentang uang pemburuan yang akan ia dapat. Wes mengatakan bahwa uang itu akan dibelikan rumah di pantai. Sementara Ta mengatakan bahwa ia ingin membeli seluruh desa karena desanya telah direbut oleh orang-orang berkuasa demi dijadikan tempat pemburuan ini. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tanpa sengaja mereka memasuki kawasan ranjau. Kelompok Aldrich pun datang dan menyerang mereka. Here we go. Di sini Tobias berhasil dihabisi oleh Wes. Wes dan Ta menuju tempat persembunyian lainnya, dan ternyata mereka bertemu dengan kakaknya Ta yang telah jadi bahan pemburuan sebelumnya. Ia selamat dan bersembunyi. Aldrich terus melacak, namun Aldrich kehilangan sinyalnya. Lalu mereka pun berkemah. Keesokan paginya, Wes terbangun dari tidurnya. Wes sangat kesal karena ternyata Ta dan kakaknya telah kabur membawa kantong Rubik milik Wes. Ta dan kakaknya tertangkap oleh Aldrich. Aldrich menanyakan keberadaan Wes. Namun kakak Ta mengatakan bahwa ia telah menghabisi Wes demi Rubik itu. Wes pun mencari mereka dan Wes menemukan Marshall yang sedang merekam video. Wes pun mengambil GoPro-nya dan menawannya. Wes memaksa Aldrich untuk melepaskan Ta dan kakaknya, dan meminta Ta dan kakaknya kabur duluan. Ta bertemu dengan Nona Sophia, dan Ta memaksa kakaknya agar pergi duluan. Ta pun bertarung dengan Nona Sophia sampai akhirnya Nona Sophia berhasil dimusnahkan. Dan Wes pun berhasil kabur. Lalu mereka bertemu di sungai. Ta mengatakan bahwa ia mencuri Rubik untuk menyelamatkan desanya. Jika ia bisa memberi jenderal uang, maka mereka pun akan bisa hidup bebas tanpa pemburuan. Aldrich menemukan GoPro yang telah dibuang oleh Wes, yang memorinya telah diambil oleh Wes. Aldrich memaksa agar Marshall mengakui bahwa itu miliknya. Setelah mengakuinya, Marshall pun langsung dihabisi. And actionable. Congratulations, Senor Esparto. We can't pass it. Follow me. Ready? Come on. Wes, Ta dan kakaknya hampir sampai di perbatasan. Wes merasa heran kenapa Aldrich selalu menemukan mereka. Dan akhirnya, Wes mengetahui bahwa salah satu Rubik yang mereka bawa terdapat alat pelacak.
Lalu mereka pun berpencar agar dapat mengecoh Aldrich. Wes pun menaiki perahu motor dan dikejar oleh anak buah Aldrich. Ta dan kakaknya diserang oleh seseorang yang bernama Esparto. Esparto hampir saja memusnahkan Ta. Untung saja kakak Ta berhasil menombak Esparto hingga wafat. Wes terus diserang oleh Aldrich, hingga Wes pun harus ke daratan lagi dan menghadapi anak buah Aldrich. Wes pun tiba di jembatan perbatasan, namun Aldrich menghalangnya dan memaksa Wes untuk menyerah. Wes diserang oleh orang-orangnya Aldrich. Namun Wes berhasil menang dan melumpuhkan Aldrich. Wes membalas perlakuan Aldrich, yaitu menyuruh Aldrich segera berlari jika tidak ingin ditembak. Tiba-tiba Aldrich tertawa senang karena jenderal dan prajuritnya datang untuk membantunya. Ta pun datang dengan berlari sekuat tenaga. Lalu Ta memberikan rubik yang dibawanya kepada jenderal sebagai bayaran supaya dapat membebaskan mereka. Lalu Aldrich pun ditembaki karena mencoba menembak Wes dan Ta. Ta berterima kasih pada Wes dan mengembalikan setengah batu rubiknya pada Wes. Wes pun berhasil membeli rumah pantai dan memberikan rumah itu pada istri Johnny, teman Wes yang wafat saat bertarung dengannya. Keadaan desa Ta kini kembali pulih. Lalu film pun berakhir. Oke, segitu aja video kali ini dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Selamat bersantai dan semangat untuk semua aktivitasnya. Jangan lupa subscribe serta klik like pada video ini, share dan komen. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.